Sobradku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul Born to Race ini menceritakan seorang remaja urakan bernama Danny Kruger yang hobinya balapan liar. Karena ulahnya itu, sang ibu lantas mengirimnya ke sebuah kota terpencil untuk tinggal bersama ayahnya. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Film berlatar di kota LA ketika sekelompok anak muda sedang melakukan balapan drag liar. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan dengan sang tokoh utama, yaitu seorang anak remaja bernama Danny Kruger. Danny sendiri adalah jawara drag di tempat itu, yang kini bergabung dengan tim ISX Motorsport. Dia datang ke sana menggunakan mobil timnya, yaitu Acura RSX, dan menantang seseorang untuk balapan. Sialnya saat Danny berhasil memenangkan balapan, mobilnya malah menabrak mobil polisi yang sedang berpatroli. Karena hal itu, dia pun harus dibawa ke kantor polisi sebelum akhirnya dibebaskan oleh ibunya. Oh boy. How about this? I only agreed to let you race for them because Beberapa waktu kemudian, Danny dan seorang temannya mendatangi garasi tim ISX untuk meminta maaf atas kejadian yang telah dialaminya. Tapi pemilik tim malah memecat dan memutus kontrak Danny karena telah berani menggunakan mobil tim untuk balapan ilegal. This is a disaster. You're done, Krug. If you could just let me explain. What part do you want to explain? Kesialan Danny tak sampai di situ. Saat dia pulang ke rumahnya, atas saran dari ayah tirinya, sang ibu berencana untuk mengirim Danny ke kota Bradford, tempat tinggal ayahnya. Ibunya sudah tak sanggup lagi mengurus Danny karena sering membuat masalah. Dia berharap Danny bisa lebih dewasa saat tinggal bersama ayah kandungnya. Esok harinya, Danny dijemput oleh ayahnya yang bernama Frank Kruger. Danny juga membawa serta Subaru Impreza WRX kesayangannya saat pindah ke rumah Frank. Frank sendiri adalah seorang mantan pembalap NASCAR. Pada sebuah balapan, Frank mengalami kecelakaan hebat hingga membuat kakinya cacat. Setelah kejadian itu, dia berhenti membalap dan mulai mencampakkan keluarganya. Danny sendiri sangat membenci Frank karena menganggap Frank adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. I'm here because your mother couldn't handle you anymore. Hate me all you want, it won't change the fact that we're stuck with each other. Singkat cerita, sampailah Danny di rumah Frank, yang juga merupakan sebuah bengkel bernama Kruger Auto Shop. Frank kemudian menunjukkan kamar Danny dan menerangkan hal apa saja yang harus dilakukan, di mana Danny harus membantunya memperbaiki mobil pelanggan setelah pulang sekolah, dan melarang Danny untuk terlibat dalam balapan liar. Frank juga telah mendaftarkan Danny ke sebuah sekolah teknik di kota itu. Every day after school, no free rides. Di kelas otomotif, Danny melihat foto ayahnya yang dulu memenangkan kejuaraan drag pelajar tingkat nasional. Ternyata ayahnya adalah alumni dari sekolah itu. Dia juga melihat selebaran tentang kejuaraan drag pelajar yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Selepas pelajaran usai, Danny menghampiri gurunya yang bernama Mr. Briggs dan menanyakan bagaimana caranya dia bisa mengikuti kejuaraan drag. Mr. Briggs lantas menjelaskan kalau Danny hanya perlu meminta tanda tangan ayahnya untuk bisa mengikuti kejuaraan itu. Danny, have your dad sign it. Get it back to me. Selain masuk kelas otomotif, Danny juga mengikuti kelas drama. Di sana dia mulai berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Jessica. Jessica kemudian mengundang Danny ke pesta yang akan diadakan di rumahnya nanti malam. Here is the address. Yeah, I don't know.
Not into the whole people thing. Pulang sekolah, Danny membantu ayahnya memperbaiki beberapa mobil pelanggan. Namun Danny tampak kesulitan karena sebagian besar mobil yang diperbaiki adalah mobil-mobil antik. Walaupun mereka belum akrab satu sama lain, tapi Frank dengan telaten mengajari Danny cara memperbaiki mobil-mobil itu. Write it up. Do you even know how to set points? What I know is programmable. Malam harinya, Danny pergi menghadiri pesta yang diadakan di rumah Jessica. Di sana dia bertemu dengan Max dan Haris yang mengajaknya untuk berteman. Dia juga menemui Jessica dan mengobrol dengannya. Tak lama kemudian, mantan pacar Jessica yang bernama Jack Kendall datang ke sana bersama teman-temannya. Jack lantas meminta Jessica untuk balikan lagi dan menyuruh Jessica agar tak mendekati Danny. Tapi Jessica menolaknya, hingga Jack menjadi marah dan mulai menghina Jessica. Tak terima gebetan barunya dihina, Danny pun memperingatkan Jack hingga timbul perkelahian di antara mereka. Setelah puas menghajar Jack, Danny lalu kabur menggunakan mobilnya. Jack yang tak terima dipermalukan, kemudian mengejar Danny bersama temannya menggunakan mobil Ford Mustang. Walaupun sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, ternyata Jack tak bisa mengejar Danny. Di sebuah jalanan yang sepi, Danny berhasil mengecoh Jack hingga hampir membuat Jack tertabrak oleh truk. Tapi tak lama kemudian, mobil Danny mendadak bermasalah, hingga dia harus mendorong mobilnya sampai ke rumah. Better hit the road, you're gonna be late. Kabar Danny mengalahkan Jack dalam balapan semalam ternyata telah tersebar di sekolah. Max dan Haris memuji Danny karena telah berhasil mengalahkan Jack yang notabene adalah pembalap tercepat di sekolah itu. Jack sendiri adalah anak dari Jimmy Kendall yang mempunyai bengkel terbesar di kota itu. Tak terima dirinya dikalahkan, Jack berniat untuk menghajar Danny. Untungnya keributan itu segera dihentikan oleh Mr. Briggs. Mr. Briggs lantas meminta mereka untuk menyelesaikan masalahnya dengan balapan. You settle it on the track and keep your racing off the streets. Time after school? Yeah, sure. I'll catch up with you later. Okay. Pulang sekolah, Danny meminta izin kepada Frank untuk mengikuti balapan drag tingkat pelajar. Tapi Frank tak langsung memberi izin. Dia meminta Danny agar menjauhi balapan untuk sementara waktu. Who do you think you're talking to? Suatu malam, Jessica apel ke rumah Danny dengan mengendarai Porsche Boxster. Danny pun tampak kaget karena mengetahui Jessica memiliki mobil yang kencang. Mereka kemudian berkencan di sebuah kafe. Saat mengobrol, Danny akhirnya bisa mengetahui kalau Jessica juga terlahir dari keluarga yang broken home. Ayahnya meninggalkan Jessica 3 tahun yang lalu. Dia kini tinggal bersama sang ibu dan ayah tirinya. That's not a bad problem to have, trust me. Think you could take a look at my car? Setelah memperbaiki mobil Danny, Frank menyuruhnya untuk membeli beberapa part di toko milik Jimmy yang merupakan rival Frank di masa lalu. Sesampainya di sana, Danny tak sengaja mendengar informasi kalau malam nanti akan diadakan balap drag liar. Mengetahui hal itu, Danny pun langsung menelpon Jessica dan membatalkan kencan mereka nanti malam. Danny beralasan kalau dirinya harus lembur untuk membantu sang ayah. Malam itu, Danny melihat balapan liar bersama dengan Max dan Haris. Sialnya, teman Jessica melihatnya dan memberitahukan hal itu kepada Jessica. Tak lama kemudian, Jack yang telah selesai balapan lalu menghampiri Danny dan mengajaknya untuk balapan. Awalnya Danny menolak tantangan itu karena dia hanya berniat untuk menonton saja. Tapi setelah Jack menghina dan mengolok-olok dia serta ayahnya, Danny pun menjadi marah dan menerima tantangan itu. Here we go. Pada balapan itu, Jack yang mobilnya telah disetting berhasil mengalahkan Danny dengan selisih waktu yang sangat tipis. Tapi tiba-tiba,
Setelah selesai balapan, polisi datang ke sana untuk membubarkan balapan liar. Sontak peserta balap liar langsung berhamburan dan mengambil langkah 1000. Ketika Danny akan kabur, dia melihat Jessica yang tampak marah karena telah dibohongi oleh Danny. Setelah mengetahui kalau Danny ikut balapan, Frank pun menjadi marah dan berniat untuk menyita mobil milik Danny. Namun Danny menolak hal itu dan memilih untuk pergi dari rumah ayahnya. Danny kemudian pergi ke rumah Jessica untuk meminta maaf karena telah berbohong kepadanya. Tapi Jessica yang terlanjur kecewa malah meminta Danny untuk segera pergi. Sementara tanpa sepengetahuan Danny, mekanik dari Jack datang ke sana dan memotong kabel rem di mobil Danny. Di perjalanan pulang, Danny yang tengah patah hati memacu mobilnya dengan kencang. Dia juga mengingat kembali tentang keluarganya yang berantakan. Saat sampai di sebuah tikungan, tiba-tiba Danny tak bisa mengerem mobilnya. Dan kemudian... Yeah? Danny kemudian menelpon Frank untuk meminta pertolongan. Saat Frank tiba, Danny berkata kalau ada seseorang yang merusak rem mobilnya. Mendengar hal itu, Frank lantas memarahi Danny karena hanya bisa menyalahkan orang lain di setiap masalah yang dia alami. The hell is wrong with you? I'm telling you, somebody screwed with my car. Karena selalu disalahkan oleh Frank, Danny pun menelepon ibunya dan meminta untuk kembali tinggal di sana. Tapi sang ibu menolak dengan alasan bahwa itu adalah untuk kebaikan Danny. Ibunya juga berkata kalau sebenarnya Frank sangat menyayangi Danny. Setelah kejadian itu, akhirnya Danny dan Frank mulai membuka hati mereka masing-masing. Mereka pun saling memaafkan atas kejadian-kejadian di masa lalu. Yeah. I should have been there. Setelah mengantarkan Danny ke sekolah menggunakan Buick Grand Nasional, Frank bertemu dengan Jimmy yang menjadi saingannya di masa lalu, yang saat itu mengendarai sebuah Chevrolet Bel Air. Diketahui bahwa dalam balapan drag, Jimmy tak pernah menang sekalipun melawan Frank. Mereka kemudian membicarakan balapan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Jimmy pun mengejek kalau Danny tak akan pernah bisa mengalahkan Jack. Mendengar anaknya diledek, Frank pun menjadi panas dan menantang Jimmy untuk balapan. Pada balapan itu, ternyata Frank berhasil mempecundangi Jimmy dengan mudahnya. Ketika sedang memperbaiki mobil milik Danny, Frank akhirnya mengetahui kalau rem mobil itu telah dipotong oleh seseorang. Dia pun akhirnya mengizinkan Danny untuk mengikuti kejuaraan drag antar pelajar. You guys want to be part of my pit crew? Danny kemudian menunjuk Max dan Haris untuk menjadi kru di tim balapnya. Saat mereka sedang memperbaiki mobil, Jessica yang telah memaafkan Danny datang ke sana dan menawarkan diri untuk membantu tim itu. Untuk merombak mobil itu menjadi lebih cepat, ternyata mereka membutuhkan banyak sekali suku cadang yang harganya sangat mahal. Sayangnya mereka tak mempunyai cukup uang untuk membeli semua suku cadang itu. Everyone go home. We'll regroup tomorrow. You still got your eyes on my Buick? Untuk mewujudkan cita-cita anaknya menjadi seorang pembalap profesional, dengan berat hati, Frank menjual mobil Buick kesayangannya kepada salah seorang temannya. Uang hasil penjualan mobil itu dia pergunakan untuk membeli semua suku cadang yang dibutuhkan oleh mobil Danny. Setelah mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan, mereka pun bahu-membahu untuk merakit mobil itu agar bisa bersaing pada balapan yang akan datang. Yeah, GT40 with manifold. Hit it. Hold it down the whole way through. It's for my boy. Oh, wow. Akhirnya, kejuaraan drag antar sekolah pun dimulai, di mana pada perlombaan kali ini diikuti oleh 65 peserta dari 32 sekolah. Mobil milik Danny adalah satu-satunya mobil yang menggunakan mesin boxer 4 silinder. Sedangkan peserta lainnya rata-rata menggunakan mesin berkonfigurasi P8. 11:22 and an 11:41.
struck Little Red. Di akhir babak penyisihan, Danny harus berhadapan dengan Dodd yang mengendarai Ford Mustang tahun 66. Pada balapan itu, karena telat start, Danny harus kalah dari Dodd. Tapi karena waktunya masih di bawah 13 detik, dia pun berhak melaju ke babak selanjutnya. Brand's been testing all summer, and let me tell you folks, I know. Come on, man. The track is... Di pertandingan-pertandingan selanjutnya, seperti yang diharapkan, Jack dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya sampai menuju babak final. Jake Kendall advances to the championship final round. Sementara itu, Danny yang berhasil melaju sampai babak semifinal harus bertarung melawan Miguel yang mengendarai Dodge D150. Selepas lampu star menyala, Miguel dengan mobilnya langsung melesat meninggalkan Danny. Tapi di pertengahan balapan, Danny mulai memangkas jarak hingga akhirnya berhasil memenangkan balapan. Dengan hasil itu, Danny pun melaju ke babak final untuk melawan Jack dengan Ford Mustang-nya. Than Danny all day. Danny's really got hope for him and work cut out for him. Jake Kendall has posted quicker quarter miles unexpected. I can't believe that this little Subaru has made it. Sebelum babak final dimulai, Frank menghampiri Danny dan memberikan arahan agar bisa mengalahkan Jack. Dia meminta Danny untuk menjaga torsi dalam setiap perpindahan gigi mobilnya. Tapi, hal itu harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa menyebabkan kerusakan pada mesin mobilnya. Yeah, we got the new tires on and the muffler's off. You should get a lot more. I don't want that Kruger kid showing us up. Look real bad. Balapan final pun akhirnya dimulai. Kedua peserta telah bersiap di tempatnya masing-masing. Saat lampu star menyala, mereka berusaha memacu mobilnya untuk menjadi yang tercepat. Menjelang garis finish, sesuai arahan dari Frank, akhirnya Danny berhasil menjadi yang tercepat. Namun tiba-tiba, mobil milik Jack mengalami masalah di bagian mesin hingga membuat mobilnya oleng dan menabrak pembatas. Tanpa berpikir panjang, Danny langsung keluar dari mobilnya untuk menyelamatkan Jack. Selang beberapa detik kemudian, mobil Jack tiba-tiba meledak. Jack akhirnya bisa selamat karena dibantu oleh sang rival. Untungnya sebelum terjadi kecelakaan, mobil Danny berhasil menyentuh garis finish dan mencatatkan waktu tercepat. Dengan hasil itu, Danny memenangkan kejuaraan drag antar pelajar dan berhak atas hadiah beasiswa di sekolah balap ternama di Amerika Serikat. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul Born to Race, film action sport dari Amerika yang tayang di tahun 2011. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, seburuk apapun kondisi keluarga, janganlah menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita yang kita impikan. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.